Jadi pas ibu aku bilang kayak, mereka tuh cuci otak kamu, orang-orang gereja itu tuh cuci otak kamu. Ibuku bilang kayak gini, lihat temenmu pas abis kamu dibaptis, pasti mereka ninggalin kamu semua karena mereka udah dapetin apa yang mereka mau. Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel ini. Terima kasih masih terus setia mengikuti channel ini. Dan kita akan bahas satu cewek yang mana dia kemudian meninggalkan agamanya. Saya nggak tahu persis bagaimana, kenapa dia meninggalkan. Tapi menurut kesaksian yang saya lihat, bagaimana dia berjumpa secara pribadi ya, encounter dengan Tuhan Yesus Kristus. Nah, dibalik itu semuanya jelas ada yang namanya tantangan. Mungkin kita nonton dulu videonya. Lagi sakit aku bingung kayak, aku sempet cerita sama ibu aku. Jadi pas ibu aku bilang kayak, mereka tuh cuci otak kamu, orang-orang gereja itu tuh cuci otak kamu. Ibuku bilang kayak gini, lihat temenmu pas abis kamu dibaptis, pasti mereka ninggalin kamu semua karena mereka udah dapetin apa yang mereka mau. Terus aku bilang kayak, oke, aku lagi sakit, aku bingung kayak, tapi gue ini cabut, gue mau kemana? Tapi ya udahlah, aku sambil dengerin streamingnya Abang Gideon, aku sambil dengerin streamingnya ibadah, karena kan aku nggak ibadah tuh pada saat hari itu. Aku dengerin streaming khotbahnya Roma 8 ayat 28. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Di situ aku langsung yang kayak, dari tadinya aku ragu untuk ngeberesin baju aku, tapi pas keluar ayat itu aku langsung kayak, enggak, Tuhan turut bekerja. Jadi kalau misalnya Jani sekarang kayak gini, pasti Tuhan bekerja. Lagian di mimpi juga dia bilang gak akan tinggalin aku. Aku beresin baju. Pada saat aku pamit pun aku salim Kak sama orang tua aku. Aku masih kayak, Neng pergi ya, doain Neng. Aku bilang kayak gitu. Ibu aku kayak jijik banget sama aku, kayak nggak ngomong apa-apa dia. Aku pergi pun ya udah gitu, aku pergi. Di luar aku kayak, mau kemana ya gue? Gue mau kemana? Nanti malam gue tidur di mana? Uang 500.000 bisa sih buka hotel 1 hari tapi. Terus besok selanjutnya mau kemana? Terus aku makan gimana? Pokoknya kos 500.000 kosan di mana gitu kan Kak? Kalau secara logika kayak nggak bisa, nggak masuk ya? Nggak masuk di akal. Aku keluar, aku duduk di Indomaret. Aku cuman bilang kayak gini sama Tuhan, Dad, aku tuh selalu panggil dia Dad, kayak Dad, kamu bilang kan kalau kamu gak akan pernah tinggalin aku, bakalan selalu ada di samping aku. Aku agak sedikit nantang mungkin ya itu sebutannya, kayak coba dong tunjukin. Aku nggak berani kontak siapa-siapa karena pada saat itu pun aku dimusuhin sama semua teman-teman aku. Jadi semua sahabat aku pada saat itu musuhin aku, kayak gue nggak bisa temenan sama lo lagi kalau lo pindah Kristen. Gue kayak gini karena gue sayang sama lo. Jadi kamu benar-benar sendirian saat itu. Pada saat aku diusir aku takut, kayak apa gue nggak jadi ya, apa gue gak usah aja ya, daripada gue kayak gini sama orang tua gue, mendingan gak usah aja kali ya. Dad, kau kan bilang gak akan tinggalin aku, coba deh mana gitu. Kak, nggak lama itu dari aku ngomong kayak gitu, Pak, aku tipikal yang jarang banget angkat telepon dari nomor tidak dikenal. Ya, dalam video itu kan jelas bagaimana dia menyatakan beriman kepada Yesus Kristus, walaupun keluarganya bilang kamu tuh dimanipulasi sama gereja, nanti teman-temanmu udah dapat apa yang mereka inginin, kamu akan ditinggalin. Nah seperti itu. Tapi kita harus tahu ya, dalam kekristenan itu orang yang beriman itu tidak harus ditinggalin, dan mereka juga sudah tahu ya bahwa ketika mengikuti Yesus gak mudah gitu. Makanya kita hari ini kita akan bahas ya, ini seperti yang dikutip tadi dalam Roma 8 ayat yang ke-28. Kalau kita lihat, mari kita akan lihat dalam Roma 8 ayat yang ke-28. Dikatakan di sini, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai rencananya. Mari kita lihat sini ya, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Ya, turut bekerja dalam segala sesuatu. Apa maksudnya di sini? Kalau kita tahu turut bekerja dalam segala sesuatu, dalam segala hal, dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Nah, apapun yang terjadi dalam hidup kita itu Allah ada dan turut bekerja di dalamnya. Yang artinya
kita ketika mengikut Yesus, kita ini kan pasti mengalami sesuatu yang menyenangkan, tapi juga mengalami sesuatu yang tidak menyenangkan. Nah, itu kan sudah iya dan amin ya, pasti begitu. Tapi di saat yang menyenangkan itu Allah ada hadir situ. Di saat yang tidak menyenangkan Allah juga ada hadir situ. Lalu apa keuntungan dan kegunaannya kalau kita misalnya mengikut Tuhan tapi sesuatu itu yang tidak mengenakan terjadi? Pasti Tuhan sedang mengajarkan sesuatu kepada kita. Ya kan, entah Tuhan ingin kita lebih bersabar, lebih beriman, lebih lagi setia melayani Tuhan. Nah, itu artinya Tuhan turut bekerja. Dan ketika kita sukses, tentunya itu adalah pemberian dan berkat dari Tuhan. Tapi apakah Tuhan turut bekerja dalam hidup kita karena sesuatu hal? Ya iya, dikatakan di situ ya, untuk mendatangkan kebaikan. Nah, tujuannya adalah untuk mendatangkan kebaikan, segala sesuatu yang baik. Seperti yang saya bilang tadi, mungkin belajar kesabaran dan lain-lain. Bagi, ini penting ya, mereka yang mengasihi Dia. Nah, bagi mereka yang mengasihi Dia, jangan dibolak-balik. Nanti selalu bilang, ya Tuhan turut bekerja kok dalam hidup saya pakai aja, saya korupsi saja uang-uang yang ada di tangan saya, pasti Tuhan turut bekerja. Enggak gitu. Dikatakan bagi mereka yang mengasihi Tuhan. Barang siapa mengasihi Tuhan, disitulah Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan sesuatu hal yang baik, pasti. Lalu Tuhan turut bekerja untuk kita yang mengasihi Tuhan. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang korupsi, melakukan kejahatan? Apakah Tuhan turut bekerja? Jelas itu semua saat seizin Tuhan. Tapi kita harus tahu bahwa dikatakan di situ adalah bagi mereka yang mengasihi Tuhan. Lalu apa bukti kita mengasihi Tuhan? Siapa-siapa yang mengasihi Tuhan? Ya kalau kita lihat ya dalam 1 Yohanes 4:21, dan perintah ini kita terima dari Dia, barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Berarti yang mengasihi Allah adalah mereka juga yang mengasihi seseorang, orang lain. Jadi jangan harap ya kamu membenci orang, menyakiti hati orang terus-menerus tanpa minta maaf. Dan kemudian kamu bilang, wah Tuhan turut bekerja. Oh enggak gitu. Bahkan dalam teks lain dikatakan bahwa ketika kita mengasihi Tuhan pasti kita menaati, mengikuti apa yang menjadi perintah Tuhan. Dan itulah indikatornya. Kita taat dan setia kepada Tuhan, maka Tuhan akan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita umatnya yang mengasihi Dia. Seperti itu. Dan kalau kita lihat juga dalam bagian ini ya, dalam bagian yang lain juga, dalam kitab yang lain dikatakan seperti ini. Matius 6:33, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Di sini jelas bahwa segala sesuatunya akan ditambahkan kepada kita jika kita mencari dahulu kerajaan Allah. Jadi ada satu tindakan aktif yang kita harus lakukan. Maka kita akan menerima apa yang menjadi berkat yang dari Tuhan. Jadi jangan kebalik gitu loh. Jangan kebalik, tuntut terus, tuntut katanya Yesus itu ketika kita ikut hidup kita akan nyaman-nyaman, enak, banyak uang. Ya ini dia nih, ini salah. Jadi engkau mengikut Tuhan hanya karena itu? Tidak dong. Mengikut Tuhan itu cari dulu ketaatanmu kepada Tuhan. Semua yang lain akan ditambahkan. Tuhan yang utama. Jadi sekalipun mengikut Tuhan banyak tantangan, banyak masalah dan mungkin bahkan akan kesulitan dalam segala usaha kita. Ingat, sekalipun itu terjadi kita tetap harus setia dan taat kepada Tuhan. Iya kan? Segala sesuatu yang kita kerjakan pasti akan membawa kita kepada lebih dekat pada Tuhan. Jadi sudah jelas ya di situ bahwa dia tetap setia mau mengikut Tuhan walaupun orang-orang di sekitarnya bilang pasti kamu akan ditinggalin, kamu pasti tidak akan lama di Kristen. Nah tapi kalau panggilan itu datang ya jangan mengeraskan hati. Ketika panggilan itu panggilan Tuhan datang, balik anakku, percaya kepadaku, jangan mengeraskan hati. Ikuti apa yang Tuhan mau, maka engkau akan hidup dekat dengan Tuhan dan keselamatan akan engkau terima. Luis Budi Prasetyo sini. God be with you all.